Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Landari, NIM 18042209, mata kuliah Politik Kebijakan Publik. Dalam video kali ini, saya akan melakukan sebuah analisis kebijakan dengan model politik di dalam perumusan kebijakan publik terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penyusunan undang-undang didasarkan di mana menyampaikan bahwa pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Hal ini karena pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Dalam perumusan kebijakan publik terdapat 6 model kebijakan publik. Terdapat beberapa model yang terkait dengan peraturan undang-undang tentang ibu kota negara. Yang pertama yaitu model teori elit. Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat atau administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Elit politik selalu ingin mempertahankan status quo, maka kebijakannya menjadi konservatif. Perubahan kebijakan bersifat trial and error yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya. Analisanya terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 di mana kalangan elit lah yang banyak berkontribusi hingga akhirnya melahirkan undang-undang ini. Sedangkan para aspirasi masyarakat tidak terlalu didengarkan atau dihiraukan atau bersifat acuh. Sedangkan pihak elit pada kebijakan ini memiliki kekuatan yang besar mempengaruhi kebijakan mengenai ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, model kelembagaan adalah kebijakan yang dipandang sebagai kegiatan lembaga-lembaga pemerintah. Model ini merupakan pemerintah dapat bertanggung jawab dalam model kebijakan. Ada 3 yang menonjol model ini. Yang pertama, pemerintah memberikan legitimasi atau pengesahan terhadap kebijakan publik. Yang kedua, kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga pemerintah bersifat universal. Yang ketiga, pemerintah memiliki hak monopoli penggunaan paksaan atau kekerasan untuk mengimplementasikan kebijakannya. Berdasarkan model ini dapat dianalisis mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Republik Indonesia, bahwasannya terdapat kebijakan Ibu Kota Negara dirumuskan berdasarkan usulan ataupun dirundingkan oleh beberapa lembaga negara. Hal ini merupakan faktor bahwa pemerintah termasuk pada pihak yang membuat kebijakan. Maka dari itu hasil perundingan dapat disahkan hingga membentuk undang-undang. Yang ketiga ada model proses. Model proses ada beberapa melalui tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah, di mana permasalahan apa yang akan diidentifikasikan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Yang kedua, agenda kebijakan, di mana semua isu-isu tentang ibu kota negara akan dikumpulkan dalam agenda ini. Selanjutnya akan dicarikan alternatif masalah dari kebijakan yang ada. Evaluasi kebijakan yang mana? Kebijakan yang telah diimplementasikan atau disahkan akan dinilai apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau terdapat penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada model sistem. Model sistem ini adalah kebijakan dipandang sebagai output dari sistem. Menurut logika yang banyak dipengaruhi oleh pandangan David Ashton, kebijakan merupakan produk bekerjanya sebuah sistem politik yang dilakukan melalui proses. Ada 3 ciri dalam proses sistem ini. Yang pertama yaitu pemberian input atau tuntutan-tuntutan kebijakan. Yang kedua konversi atau formulasi kebijakan. Yang ketiga ada output atau hasil-hasil atau outcome kebijakan. Pada dasarnya, pendekatan ini merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan ini
juga melihat dari tuntutan-tuntutan atau dukungan masukan yang selanjutnya diubah menjadi kebijakan publik yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat. Analisis dari sebuah model sistem ini yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan melakukan interaksi kepada masyarakat terkait Ibu Kota Negara. Dengan hal ini pemerintah dapat menilai terkait sudut pandang masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat terkait Ibu Kota Negara. Yang kelima, model rasional. Banyak kendala rasionalitas dan model menolong untuk mengidentifikasinya. Model yang mana dalam pengambilan keputusan melalui prosedur akan mengajak pada pilihan alternatif yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan, yang ditekankan pada penerapan rasionalisme dan positivisme. Analisisnya yaitu dengan banyaknya penduduk kota Jakarta yang padat penduduk, maka pemerintah membuat sebuah formulasi untuk dipindahkannya ibu kota negara yang dari Jakarta ke Kalimantan. Keputusan itu melalui prosedur pada pilihan alternatif agar tidak terjadi penyimpangan kota dengan penduduk. Yang keenam yaitu model tambahan atau incremental, pembuatan kebijakan yang melalui proses politisi di mana di dalamnya ada tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Yang mana peraturan sebelumnya Jakarta sebagai Ibu Kota Negara nomor 2 tahun 1961 tentang pemerintahan daerah khususnya Ibu Kota Jakarta, hingga penetapan yang berturut-turut terkait penetapan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta. Dari kebijakan undang-undang yang ada sebelumnya ini, yang nantinya akan diadaptasi dan dilakukan perubahan-perubahan tertentu hingga akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Jadi menurut kesimpulan dari analisa model ini yang tepat bagi negara terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yaitu model elit, karena berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan tersebut. Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas. Tak banyak golongan ini menerima hasil dari perpindahan ibu kota negara. Maka dari itu banyak masyarakat yang menuai kontroversi terkait perpindahan ibu kota negara ini. Dan kedua, model proses, di mana model ini akan melalui berbagai tahapan hingga akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.